Stop minum obat sekarang juga sebelum Anda tonton video ini. Pernahkah leher belakang terasa kaku seperti ditarik beban berat? Atau saat bangun tidur, jempol kaki tiba-tiba bengkak meradang, sampai kesentuh selimut saja nyerinya minta ampun? Anda mungkin berpikir pantangan makan seumur hidup adalah satu-satunya jalan. Salah besar. Dokter sampai syok waktu tahu faktanya. Kolesterol jahat dan asam urat yang membandel bertahun-tahun ternyata bisa rontok seketika. Bukan dengan obat mahal, tapi tubuh Anda justru butuh 9 jajanan warung ini. Harganya nggak sampai 5.000 perak. Jajanan nomor 7 bahkan sering banget Anda lewati begitu saja di pasar. Nyesel banget kan baru tahu sekarang? Makanya, sebelum saya bongkar rahasia medis ini, buktikan kalau Bapak Ibu peduli kesehatan. Klik tombol like, tekan subscribe merahnya sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar, Bapak Ibu nonton dari kota mana dan berapa kadar kolesterol terakhirnya. Yuk kita absen dulu di bawah, supaya kita bisa saling kenal dan saling mendoakan kesembuhannya. Bapak Ibu, mari kita mulai dari camilan ajaib yang pertama. Namanya kacang almond. Pasti di pikiran Bapak Ibu langsung teriak, "Wah dok, itu mah makanan orang kaya, makanan sultan, mahal." Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru menolak. Kalau Bapak Ibu belinya langsung sekilo, memang terasa menguras kantong. Tapi dengarkan baik-baik, tubuh Anda itu cuma butuh 10-15 butir saja setiap harinya. Artinya apa? 1 kilo almond itu bisa awet sampai sebulan lebih. Kalau dihitung harian, ini jauh lebih murah dari uang rokok atau jajan gorengan di pinggir jalan. Kenapa saya berani sebut almond ini sebagai deterjen pembuluh darah? Karena cara kerjanya benar-benar greget parah. Almond ini punya senjata rahasia bernama lemak tak jenuh tunggal. Begitu masuk ke tubuh, lemak baik ini langsung bekerja layaknya sikat kawat pembersih got. Dia menggosok, mengikis, dan merontokkan kerak plak kolesterol jahat LDL yang menempel tebal menyumbat pembuluh darah Bapak Ibu. Hebatnya, dia membersihkan kotoran itu tanpa merusak kolesterol baik atau HDL yang jadi pelindung utama jantung Anda. Ditambah lagi, almond ini kaya banget akan vitamin E dan magnesium yang bikin pembuluh darah yang tadinya kaku dan tegang mendadak jadi lentur dan rileks. Saya jadi ingat pasien saya, Pak Hendra, pensiunan dari Bandung. Dulu, beliau datang ke klinik dengan keluhan leher belakang selalu tegang dan sering keliengan. Kolesterol totalnya tembus 260, LDL-nya ngeri di angka 170. Istrinya sampai stres ketakutan. Tapi setelah saya rutinkan beliau ngemil 10 butir almond panggang tiap pagi, ditemani teh tawar hangat, tebak apa yang terjadi. Cuma dalam 2 bulan, kolesterolnya ambrol ke 220 dan LDL-nya nyungsep ke 130. Istrinya yang tadinya ngomel bilang almond itu mahal, sekarang malah yang paling rajin nyetok tiap minggu. Kuncinya itu konsisten. Mulai besok pagi, singkirkan kerupuk dan gorengan Anda. Ganti dengan 10 butir almond panggang. Bapak Ibu, kalau almond tadi jagoannya pembuluh darah, sekarang kita masuk ke camilan ketiga yang harganya jauh lebih murah meriah, merakyat, tapi khasiatnya sekelas ningrat. Perkenalkan, edamame. Siapa bilang edamame cuma ada di restoran Jepang yang mahal? Sekarang di pasar tradisional atau swalayan dekat rumah Bapak Ibu, harganya cuma 5-10 ribu perak sebungkus. Murah banget kan? Seringkali Bapak Ibu yang punya asam urat itu sedih, stres, merasa dipenjara karena dilarang keras makan daging merah atau jeroan. Tubuh jadi lemas karena kurang asupan gizi. Nah, edamame ini adalah jalan keluarnya. Ini adalah protein bangsawan yang super aman. Kenapa? Karena protein nabati tinggi di dalam kedelai Jepang ini sama sekali tidak menghasilkan tumpukan purin jahat di dalam tubuh. Jadi, Bapak Ibu tetap dapat tenaga ekstra, otot tetap kuat, tapi tanpa risiko sendi tiba-tiba bengkak dan nyut-nyutan. Ditambah lagi, edamame ini kaya akan serat dan zat ajaib bernama isoflavon yang langsung membantu liver kita mengikat kolesterol dan menyeimbangkan hormon yang mulai kacau di usia senja.
Biar Bapak Ibu makin yakin, dengar cerita pasien saya Pak Agus dari Solo. Umurnya 64 tahun. Dulu, lutut beliau itu rutin bengkak setiap bulan. Kalau jalan, Masya Allah, kaku banget. Persis kayak robot rakitan. Tapi setelah saya suruh buang jauh-jauh camilan kacang goreng berminyak kesukaannya dan ganti rutin ngemil edamame rebus setiap sore, ajaib. Sudah 6 bulan ini asam uratnya minggat tak berbekas. Saking senangnya, Pak Agus sekarang kemana-mana selalu bawa kotak bekal kecil isinya edamame. Bikinnya gampang banget, nggak pakai ribet. Cukup rebus 5 menit di air mendidih, kasih garam sedikit saja, angkat, tiriskan. Masukin wadah tertutup, taruh di kulkas. Bisa tahan 2-3 hari. Dimakan dingin-dingin pas sore hari sambil nonton TV, wah, nikmatnya dapet, asam urat rontok seketika. Greget parah kan? Lanjut ke jajanan keempat, sang jagoan sore hari. Kalau tadi kita bahas yang gurih-gurih, sekarang kita pindah ke camilan yang manis, pulen, dan bikin perut anteng. Namanya pisang kepok kukus. Tolong dicatat dan diingat baik-baik ya Bapak Ibu, dikukus, bukan digoreng rendam minyak jadi pisang goreng atau pisang molen yang malah bikin kolesterol makin ngamuk. Pisang kepok ini harganya super murah meriah. Satu sisir besar paling cuma 15-20 ribu perak. Bisa buat camilan sekeluarga berhari-hari. Tapi jangan pernah remehkan bentuknya yang sederhana. Di balik kulitnya, pisang kepok menyimpan senjata mematikan bernama kalium yang super tinggi. Buat Bapak Ibu yang tekanan darahnya suka meledak-ledak nggak karuan, sering pusing dan tengkuk terasa berat gara-gara kebanyakan makan asin, kalium inilah malaikat penyelamatnya. Dia bekerja secepat kilat menetralkan efek racun dari tumpukan garam atau natrium di tubuh Anda. Pembuluh darah yang tadinya kaku setegang kawat mendadak dipaksa lentur dan rileks. Belum lagi serat tebalnya yang bertugas menyapu bersih kolesterol jahat di pencernaan. Ini benar-benar penstabil tensi super cepat tanpa efek samping. Masih ragu? Dengerin cerita pasien saya, Pak Wawan. Umurnya 69 tahun, pensiunan guru dari Jogja. Awalnya ngeyel banget. Masa iya dok, cuma makan pisang kampung bisa nurunin tensi? Tapi karena istrinya gemes dan memaksa beliau makan pisang kepok kukus setiap sore selama sebulan penuh, tahu nggak hasil labnya? Tensi beliau anteng, stabil di 130/80 tanpa harus nambah dosis obat kimia. Kolesterolnya juga ambrol turun 30 poin. Sekarang, tiap jam 4 sore, Pak Wawan ini udah otomatis duduk manis nungguin pisang kepok kukus hangat kesukaannya ditemani segelas teh tawar. Bayangin aja, ngemil enak, manis alami, perut kenyang, tapi tensi sama jantung malah sehat luar biasa. Greget parah kan? Masuk ke jajanan kelima. Bapak Ibu pasti kaget dan gak nyangka sama yang satu ini. Sering banget dilewatin di tukang rujak atau di tumpukan sayur pasar. Harganya cuma 5.000 perak sebiji gede. Tapi khasiatnya bikin dokter geleng-geleng kepala. Namanya bengkoang. Selama ini kita cuma tahu bengkoang itu buat lulur mutihin kulit muka kan? Salah besar. Bengkoang ini sebenarnya adalah es batu alami buat sendi-sendi Bapak Ibu yang lagi bengkak, merah, dan meradang parah gara-gara tembakan kristal asam urat. Coba bayangkan, saat asam urat kumat, sendi lutut atau jempol kaki itu rasanya panas terbakar, nyut-nyutan tidak karuan kan? Nah, kandungan vitamin C dosis tinggi di dalam daging bengkoang ini langsung menyusup, menyirami, dan mendinginkan radang tersebut seketika. Gak cuma itu, dia juga punya serat ajaib bernama inulin yang tugasnya ngasih makan bakteri baik di usus Bapak Ibu. Efeknya, metabolisme jadi super lancar dan racun asam urat langsung disapu bersih, dibuang lewat kotoran. Biar makin percaya, dengerin cerita pasien saya, Pak Dedi dari Surabaya, umur 66 tahun mantan supir bus kota. Dulu, tiap bangun pagi jari-jari tangannya itu kaku setegang kayu. Mau menggempal tangan saja susahnya minta ampun. Harus digosok minyak kayu putih berbotol-botol tiap hari. Lalu saya tantang beliau, Pak,
Mulai hari ini, stop makan kerupuk dan gorengan. Ganti pakai irisan bengkoang dingin dari kulkas. Tahu apa yang terjadi? Cuma butuh waktu 3 minggu, Pak Dedi datang kontrol sambil senyum lebar. Tangannya dipamerkan bisa menggempal dan buka tutup dengan lincah. "Dok, saya udah nggak butuh minyak kayu putih lagi," katanya kegirangan. Cara makannya gampang banget. Kupas bersih, potong dadu, masukin ke wadah tertutup, taruh di kulkas. Pas sore-sore lagi nyantai, makan dingin-dingin. Bunyinya kres, kres, air manisnya nyegerin tenggorokan. Sendi yang kaku-kaku langsung lemes dan lentur lagi. Murah, meriah, asam urat lari berbirit-birit. Greget bara kan? Sekarang kita masuk ke jajanan ke-6, yang ini paling sering bikin Bapak Ibu parno ketakutan. Coba jujur, siapa di sini yang kalau disuruh makan yang manis-manis langsung teriak, "Aduh dok, saya takut diabetes, gula darah saya nanti meledak." Tenang, tarik napas dulu. Jajanan yang satu ini beda kasta. Namanya kurma. Bapak Ibu, banyak yang salah kaprah, mengira kurma itu sama bahayanya dengan gula pasir atau sirup manis. Itu mitos besar. Kurma itu memang manis legit, tapi dia punya rahasia besar yang namanya indeks glikemik rendah. Artinya apa? Saat Bapak Ibu ngunyah kurma, rasa manisnya itu tidak langsung ditembakkan ke aliran darah, bikin gula darah meledak drastis. Enggak. Manisnya kurma itu dilepas pelan-pelan banget oleh tubuh, seperti obat tetes alami yang menstabilkan gula darah sekaligus merontokkan kolesterol. Camilan ini adalah superfood sejati. Di dalamnya tumpah ruah serat tinggi, kalium dan antioksidan yang bertugas ngasih energi instan tanpa bikin lemas atau cepat lapar. Bapak Ibu cuma butuh 3 butir kurma per hari. 3 butir saja, dimakan pagi atau sore, jantung aman, tenaga full tank, kan buah manis apapun. Tiap sore kerjaannya ngantuk melulu, lemas tak bertenaga. Lalu saya tantang, "Pak, ganti biskuit hambar Bapak itu sama 3 butir kurma tiap sore." Beliau awalnya gemetar takut, tapi setelah nekat nyoba sebulan, ya Allah, hasil labnya bikin suster saya kaget. Gula darah puasanya yang dulu bandal di angka 130, malah turun jinak jadi 110. Kolesterolnya juga ikut ambrol. Sekarang, sore-sore Pak Rashid ini udah nggak loyo lagi, malah semangat ngajak cucunya lari-lari di taman. Jadi, masih takut makan kurma? Greget parah kan khasiatnya? Masuk ke camilan ke-7. Coba jujur, ngacung. Siapa Bapak Ibu di sini yang kalau malam hari perutnya keroncongan, mulutnya gatal pengen ngunyah, terus ujung-ujungnya lari ke abang penjual gorengan. Makan bakwan, tahu isi, pisang goreng sambil nonton TV. Tolong hentikan sekarang juga. Kebiasaan itu sama saja Bapak Ibu sedang menabung minyak kotor di pembuluh darah yang bisa berujung stroke. Mulai malam ini, ganti gorengan mematikan itu dengan jajanan pinggir jalan seharga 5.000 perak ini. Jagung rebus. Jangan pernah remehkan bentuknya yang deso. Jagung manis rebus ini adalah spons raksasa penyerap lemak yang sangat ditakuti oleh kolesterol tinggi. Gini cara kerjanya, perhatikan baik-baik. Saat Bapak Ibu makan jagung rebus, serat larutnya yang super tebal itu langsung masuk ke usus dan mengembang seperti spons pencuci piring. Dia akan menyerap, mengikat, dan memenjarakan semua sisa minyak jahat serta kolesterol dari lauk pauk Bapak Ibu seharian penuh. Terus diapain? Besok paginya, semua lemak jahat itu ditarik paksa dan dibuang lewat BAB. Plong rasanya. Dengerin cerita pasien saya, Pak Tono, umurnya 63 tahun dari Medan. Dulu, hobinya ngemil gorengan sambil ngopi sebelum tidur. Hasil labnya, trigliseridanya meledak sampai angka 300. Itu ibarat bom waktu. Begitu saya omelin dan saya suruh ganti ngemil jagung rebus tiap malam, 3 bulan kemudian beliau balik ke klinik bawa hasil lab sambil ketawa kegirangan. Trigliseridanya amblas jadi 150, separuhnya rontok. Beliau bilang, "Dok, perut sama-sama kenyang, tapi sekarang badan enteng banget, tidur juga pules." Tapi ingat, syarat mutlaknya, direbus murni. Jangan pernah tergoda pakai olesan mentega, margarin, apalagi disiram susu kental manis, plus keju. Cukup rebus biasa, makan anget-anget. Kenyangnya dapat, kolesterolnya rontok tak tersisa.
Greget parah kan? Masuk ke camilan kedelai ke-8. Jajanan kali ini dijamin bikin mulut Bapak Ibu langsung berair. Kalau tadi kita berjuang menahan lapar malam pakai jagung, sekarang saya kasih rahasia diet karbohidrat yang paling enak di dunia. Tolong dicatat, ubi cilembu panggang. Pasti ada Bapak Ibu yang nyeletuk. Dok, masa ubi manis kayak madu gitu bisa nurunin kolesterol? Nanti malah gemuk dong. Ini dia gregetnya. Ubi cilembu itu beda kasta dari nasi putih atau roti tawar. Ini bukan sembarang ubi. Ini adalah karbohidrat kompleks super canggih yang di dalamnya tertanam harta karun bernama beta-karoten. Bapak Ibu tahu apa tugas beta-karoten ini? Dia ini ibarat montir bengkel resmi buat organ liver atau hati Bapak Ibu. Hati kita itu capeknya minta ampun. Tiap hari kerja keras memecah racun dan kolesterol jahat dari makanan kotor yang kita masukin ke mulut. Nah, ubi cilembu panggang ini ngasih energi, mereparasi dan melancarkan kerja hati biar tambah gaspol membuang lemak-lemak itu. Plus, serat tingginya itu merampas sisa kolesterol di usus biar nggak disedot ulang ke aliran darah. Dan satu lagi yang paling ngeri khasiatnya. Ubi ini menahan rasa lapar Bapak Ibu, luar biasa lama. Karena manis alaminya itu, otak kita langsung berhenti berteriak minta ngemil makanan manis olahan atau permen. Coba dengar cerita Pak Rusdi, 68 tahun pensiunan tentara dari Cirebon. Beliau dulu perutnya buncit keras, kolesterolnya nggak karuan. Saya nggak suruh beliau diet mati-matian. Saya cuma bilang, Pak, ganti camilan sore gorengan Bapak itu pakai ubi cilembu panggang. 2 bulan kemudian, beliau masuk ruangan saya ketawa ngakak sambil narik celananya yang mendadak kedodoran. Dok, celana lama saya longgar, padahal saya nggak ngerasa lagi diet. Lingkar pinggangnya susut 5 cm, kolesterolnya ambles 30 poin. Cara bikinnya super gampang. Masukin aja oven atau air fryer 30 menit. Nanti madu alaminya keluar meleleh, harumnya minta ampun. Makan sore-sore ditemani teh tawar. Perut buncit kempes, kolesterol rontok, lidah goyang kegirangan. Greget parah kan? Bapak Ibu, kita sampai di puncak rahasia. 2 jajanan terakhir ini bukan sekedar cemilan biasa. Ini adalah duet maut pencuci ginjal kelas VIP. Pasti banyak yang langsung teriak protes. Dok, tunggu dulu. Bukannya orang asam urat itu haram makan kacang-kacangan. Nanti malah bengkak. Tahan dulu emosinya. Kacang hijau ini adalah pengecualian mutlak. Ini superfood kebanggaan lokal kita. Kacang hijau itu sangat rendah purin, tapi protein nabatinya super tinggi. Dia kaya akan vitamin C dan folat yang justru bertugas meredakan linu-linu di badan. Coba lihat pasien saya, Pak Imam, 65 tahun, supir taksi online dari Jakarta Timur. Dulu, asam uratnya meledak sampai angka 10. Tiap bulan hidupnya bergantung sama obat pereda nyeri. Begitu saya suruh ganti sarapan beratnya pakai bubur kacang hijau 3 kali seminggu, 3 bulan kemudian, asam uratnya nyungsep jadi 6,5. Tapi ingat, syarat mutlaknya, haram pakai santan. Rebus saja pakai jahe geprek dan sedikit gula aren. Enak, anget di perut, kolesterol aman, tenaga full seharian. Lalu apa pasangannya? Jajanan pasar paling murah sedunia? Timun. Bayangkan, sekilo cuma 8.000 perak, tapi khasiatnya sukses bikin apotek ketar-ketir. Timun ini mengandung 95% air, kalium, dan silika. Dia ini bekerja sebagai diuretik alami alias tukang paksa kencing. Begitu Bapak Ibu makan timun dingin, ginjal langsung dicuci bersih dan semua tumpukan kristal tajam asam urat di sendi langsung didorong paksa keluar lewat air seni. Dengar kisah Pak Gatot, pensiunan polisi dari Bekasi. Dulu, tiap 2 bulan kakinya bengkak parah sampai nggak bisa pakai sepatu. Begitu saya suruh rutin ngemil timun potong dingin tiap sore, setahun penuh asam uratnya nggak berani balik lagi. Sekarang, kemana-mana beliau bawa bekal timun. Bayangkan, cuma modal 8.000 perak, ginjal bersih, sendi lentur, bebas jalan-jalan sama cucu. Greget parah kan? Bapak Ibu sekalian, sekarang rahasia besarnya sudah terbongkar semua.
9 jajanan warung tadi, mulai dari almond, edamame, pisang kepok, sampai timun, semuanya sudah tersedia di alam, murah dan siap menyembuhkan Anda. Tapi ingat satu hal penting, kuncinya adalah konsistensi. Jangan mentang-mentang tahu khasiatnya, besok pagi Bapak Ibu langsung borong semuanya dan dimakan sekaligus dalam sehari. Bukannya sehat, perut malah kaget. Kuncinya adalah dirotasi. Biar Bapak Ibu nggak bingung, saya buatkan jadwal ngemil paling greget sedunia. Tolong dicatat atau screenshot video ini sekarang. Senin, pagi ngemil almond panggang, siangnya segerin pakai bengkoang dingin, sorenya sikat jagung rebus hangat. Selasa, pagi sarapan 3 butir kurma, siang edamame rebus, sore hari cuci ginjal pakai timun potong. Rabu, pagi tenangkan perut pakai pisang kepok kukus, siang ubi cilembu panggang, sorenya nikmati semangkuk bubur kacang hijau tanpa santan. Begitu seterusnya, putar-putar saja sesuai selera. Gampang banget kan? Bapak Ibu, coba pegang lutut Anda. Rasakan napas Anda. Tubuh kita ini adalah titipan luar biasa dari Sang Pencipta. Selama puluhan tahun, tubuh ini sudah diajak kerja keras banting tulang demi keluarga. Sekarang, jantungnya mulai lelah. Sendinya mulai aus. Masa iya kita mau terus-terusan meracuninya dengan tumpukan obat kimia dan makanan sampah? Mari kita balas budi pada tubuh kita sendiri. Mulai besok pagi, berikan makanan terbaik dari alam. Niatkan dalam hati, ya Allah, ini ikhtiarku menjaga amanat tubuh darimu. Kalau video ini sukses membuka mata dan memberi harapan baru buat Bapak Ibu, jangan pelit berbagi kebaikan. Tekan tombol like di bawah, klik subscribe yang warnanya merah itu, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp keluarga, arisan, atau pengajian. Siapa tahu, ada saudara kita di luar sana yang sedang menangis menahan sakit asam urat, dan video ini jadi jalan kesembuhannya. Tulis di kolom komentar, besok Bapak Ibu memulai ngemil jajanan yang mana dulu. Saya tunggu janjinya. Saya Dr. Darmawan. Salam sehat, waras, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.